Assalamualaikum. Langkah pertama dalam pencatatan di dalam akuntansi yaitu membuat jurnal umum. Nah, apakah itu jurnal umum? Yuk ikutin terus. Jurnal umum adalah pencatatan yang dilakukan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian akun, sehingga dapat ditentukan saldo total akunnya. Sebelum membuat jurnal umum, mari terlebih dahulu kita review ulang sedikit tentang persamaan dasar akuntansi dan saldo normal akun yang tentunya udah aku bahas dan pernah aku share di video aku sebelumnya, dan kalian bisa langsung cek linknya di description box di bawah ini. Nah, yang pertama, mari kita bahas persamaan dasar akuntansi. Kalau aku membagi persamaan dasar akuntansi itu menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri yaitu aku menyebutnya kubu positif, dan sebelah kanan aku menyebutnya dengan kubu negatif. Dimana sebenarnya ini adalah saldo normal akunnya, yang pada saat bertambahnya kubu positif, akun aset dan akun beban, maka berada di debit. Dan pada saat bertambahnya kubu negatif atau akun liabilitas, akun kewajiban ya, dan ekuitas atau modal dan akun pendapatan berada di akun posisi kredit, dan sebaliknya pada saat mengalami pengurangan ya Rek. Ayo sinau Rek, contoh soal dhisik. Perusahaan CV Jojo Travel. Pada tanggal 1 Januari 2020, Pak Jojo menanamkan modal senilai 300 juta secara tunai dan 400 juta dalam bentuk kendaraan mobil untuk jasa travel mobil yang baru dirintisnya. Maka, jurnal umum yang dapat dibuat adalah, sebelum membuat jurnalnya, kita klasifikasikan dulu di sini kita punya akun apa aja ya, Rek. Yang pertama, di sini tentunya ada akun modal karena Pak Jojo baru saja mendirikan usahanya dan baru saja menanamkan modalnya. Berarti yang pertama ada akun modal. Kalau perlu kalian catat ya untuk perkembangan belajar kita. Yang kedua, di sini secara tunai. Berarti ada akun apa teman-teman? Ya benar, ada akun kas. Yang ketiga di sini dan 400 juta dalam bentuk kendaraan mobil. Berarti di sini ada penambahan aset berupa kendaraan mobil. Oke, berarti kita kunci ya, ada 3 akun di sini, yaitu yang pertama ada akun modal, kedua ada akun secara tunai atau akun kas, dan yang ketiga yakni kendaraan mobil. Maka jurnal yang bisa dibuat adalah, ya benar, yang pertama yakni akun kas senilai 300 juta dan kendaraan mobil senilai 400 juta pada modal senilai 700 juta. Nah, mengapa di sini modalnya 700 juta? Karena pada saat Pak Jojo itu memberikan kendaraan mobil yang senilai 400 juta itu, Pak Jojo itu kendaraan mobil diibaratkan sebagai modal yang dikasihkan Pak Jojo pada saat itu gitu. Nah, berarti kendaraan mobil itu juga termasuk di dalam modal untuk kegiatan jasa travel yang baru dirintis Pak Jojo. Soal nomor 2. Pada tanggal 4 Januari 2020, melayani jasa travel, dibayar 5 juta secara tunai. Maka jurnal yang dapat dibuat adalah, coba di sini kita telaah dulu ya. Apa aja akun yang bisa kita munculkan di sini? Yang pertama, melayani jasa travel. Berarti pada saat melayani jasa travel, otomatis kita juga mendapatkan pendapatan jasa. Nah, dibayarkan secara apa? Dibayarkan secara tunai. Berarti di sini muncul juga akun kas karena dibayar secara tunai. Oke, di sini kas muncul, pendapatan juga muncul. Nah, di sini kita pilih dulu pendapatan dan kas ini mengalami penambahan atau pengurangan. Otomatis ya, pada saat dibayar secara tunai, kita selaku
akuntan itu kan berarti menerima uang. Nah, berarti kalau menerima uang kasnya bertambah. Kalau kas bertambah ada di sisi debit. Nah, pada saat kita melayani jasa, berarti pendapatan. Pendapatan kita apa? Mengalami penambahan apa pengurangan? Karena kita mendapatkan uang secara tunai, kas kita bertambah, berarti di sisi kreditnya pendapatan kita juga mengalami penambahan. Pada saat pendapatan bertambah kan ada di sisi kredit. Oke, berarti jurnal yang bisa kita buat yaitu kas pada pendapatan jasa senilai 5 juta. Lanjut soal nomor 3. Pada tanggal 5 Januari 2020, membeli peralatan senilai 90 juta kepada PT ABC. Dibayar tunai 50 juta, sisanya dibayar pada tanggal 20 Januari 2020. Maka jurnal yang dapat dibuat adalah, oke, kita telah lagi ya. Di sini ada berapa akun yang muncul. Yang pertama, akun peralatan, karena di sini kita membeli aset berupa peralatan 90 juta kepada PT ABC. Akun yang pertama. Akun yang kedua yakni dibayar tunai, berarti ada kas yang berkurang sebesar 50 juta. Kenapa? Karena kita yang mengeluarkan kas. Nah, di sisi asetnya kan ada peralatan yang bertambah senilai 90 juta. Namun kita membayar secara tunai, berarti kita mengeluarkan kas senilai 50 juta. Sisanya dibayar tanggal 20 bulan 1 2020. Berarti kita sebagai orang yang membeli peralatan dan kita masih membayar 50 juta. Dan sisanya berarti dibayar tanggal 20, berarti kita memiliki apa dong? Ya benar, kita memiliki hutang kepada PT ABC. Nah, pada tanggal 20 Januari baru akan kita bayarkan. Berarti di sini ada 3 akun. Yang pertama yakni akun aset peralatan, yang kedua ada akun kas, dan yang ketiga adalah akun hutang PT ABC. Di mana peralatan sendiri itu bertambah senilai 90 juta. Berarti kalau aset bertambah ada di sisi debit, benar. Terus yang kedua ada akun kas, dimana pada saat akun kas ini kan kita mengeluarkan. Berarti kalau kas itu masuk di akun aset, ya kan? Kalau kas berkurang berarti ada di sisi kredit, benar. Nah, di sini sisanya dibayar tanggal ini. Berarti kan kita mempunyai hutang ya. Kalau mempunyai berarti hutang kita kan bertambah nih pada PT ABC. Nah, pada saat bertambahnya hutang itu ada di sisi kredit, benar. Berarti kasnya di sisi kredit dan hutang di sisi kredit senilai kasnya 50 juta dan hutangnya senilai 40 juta. Soal nomor 4. Pada tanggal 8 Januari 2020, membeli bensin sebagai bahan bakar senilai 300.000. Maka jurnal yang dapat kita buat adalah, di sini kita telaah lagi ada berapa akun yang muncul. Ya, ada akun bensin ya. Di sini bensin biasanya dipakai bahan bakar motor, kendaraan bermotor, atau BBM bisa. Nah, kalau bensin kan biasanya untuk bahan bakarnya jasa yang kita gunakan kan ya. Jadi kalau nggak ada bensin kan nggak mungkin mobil bisa jalan sendiri, itu kan nggak mungkin. Nah, berarti dia di situ bensin termasuk di biaya atau bisa dimasukkan di beban biasanya, karena untuk untuk jalannya usaha tersebut gitu. Nah, di sini bensin ini tidak ada keterangannya, entah itu dibayar secara tunai atau dibayar secara utang. Kalau tidak ada keterangannya, maka bensin ini otomatis aja kita langsung mencatatnya secara tunai. Ada pengeluaran kas secara tunai gitu. Jadi jurnal yang bisa kita buat yaitu beban BBM pada kas senilai 300.000. Pada tanggal 14 membayar gaji 2 mingguan kepada 4 sopir dengan nilai 1.500.000 per orangnya. Nah, maka jurnal yang dapat dibuat adalah, sebelum kita membuat jurnal, kita hitung dulu aja ya berapa total keseluruhan gaji 2 mingguannya pada 4 sopir ini. Cara menghitungnya mudah banget, tinggal mengkalikan 4 orang dikalikan dengan 1.500.000
karena per orangnya mendapat 1.500.000 ya, sama dengan totalnya 6 juta. Maka bisa kita telah lagi ini ada berapa akun yang akan muncul. Di sini kan ada gaji. Nah, gaji itu bisa kita masukkan di akun beban ya. Jadi gaji itu kan merupakan bebannya perusahaan kan untuk jasa travel tersebut. Nah, jadi masuk di beban gaji untuk akun yang pertama. Yang kedua, dibayarkan kan secara tunai. Walaupun di sini tidak ada keterangannya secara tunai atau dibayarkan secara hutang, karena keterangannya langsung membayar gaji 2 mingguan, jadi otomatis kita masukkan secara tunai. Kalau secara tunai maka masuk di akun kas, benar. Kalau di akun kas berarti pada saat kasnya berkurang, kan kasnya berkurang ya kalau kita sebagai akuntan membayar gaji karyawan. Jadi ada akun kas yang berkurang. Kalau kas berkurang, maka berada di posisi kredit. Nah, sedangkan kalau gaji atau beban itu kan perusahaan mengalami penambahan beban perusahaannya untuk membayar gaji 2 mingguan itu. Maka pada saat beban bertambah ada di posisi debit, benar. Jadi beban gaji pada kas senilai 6 juta rupiah. Lanjut nomor 6. Tanggal 18 Januari 2020 menerima jasa travel dari PT DEF senilai 15 juta. Maka jurnal umum yang dapat dibuat adalah, oke, kita telah lagi ya. Di sini ada berapa akun yang akan muncul. Jasa travel, menerima jasa travel. Oke, akun pendapatan jasa. Yang kedua, senilai 15 juta tanpa ada keterangan, berarti muncul kas. Nah, kas bertambah karena adanya pendapatan jasa, maka jurnal yang bisa kita buat adalah kas pada pendapatan jasa senilai 15 juta rupiah. Nomor 7. Tanggal 20 membayar hutang pada PT ABC senilai 40 juta atas pembelian peralatan tanggal 5 bulan 1 2020. Maka jurnal umum yang dapat dibuat adalah, oke, karena ini kita kan statusnya membayar hutang pada PT ABC. Berarti kita akan melakukan pelunasan hutang pada PT ABC yang pernah terjadi pada tanggal 5 bulan 1. Kita lihat lagi boleh di soal yang nomor berapa itu tadi ya? Nomor 3 ya. Nomor 3 kita lihat lagi soalnya. Kan pada saat itu kita membeli peralatan senilai 90 juta dan sudah dibayarkan 50. Sisanya yang belum dibayarkan kan 40 juta. Dan kita berjanji akan melunasi pada tanggal 20. Dan di sini pada tanggal 20 kita akan membayar. Berarti ada hutang yang akan dilunasi. Kalau hutang dilunasi berarti akan ada pengurangan hutang atau pengenolan hutang kan. Kalau ada pelunasan hutang atau pengurangan hutang itu berarti pada saat hutang berkurang ada di sisi benar, di debit. Nah, pada saat kita melakukan pelunasan hutang, otomatis kan ada uang yang kita keluarkan atau ada kas yang kita keluarkan. Berarti pada saat ada pengurangan kas, berarti ada di sisi kredit. Berarti hutang pada kas senilai 40 juta. Soal selanjutnya nomor 8. Pada tanggal 22, PT UVW menyewa jasa travel senilai 50 juta dibayar 30 juta secara tunai. Dan sisanya 20 juta akan dibayar kemudian. Maka jurnal yang dapat dilakukan adalah, ya benar, kas pada piutang usaha dan pada pendapatan jasa. Kenapa di sini kasnya 30 juta? Karena pembayaran atas jasa travel itu yang dibayarkan secara tunai baru 30 juta. Sedangkan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, kalau akan dibayar kemudian berarti si PT UVW ini kan punya utang ke kita ya. Punya hutang ke kita, maka kita mempunyai piutang usaha kepada PT UVW senilai 20 juta dan pendapatan jasa yang diakui senilai 50 juta karena menyewa jasa travelnya senilai 50 juta kepada kepada CV kita. Nomor 9, pada tanggal 26 Januari 2020 menerima jasa travel senilai 40 juta
dan dibayar tunai. Maka jurnal umum yang dapat dibuat adalah, ya di sini kita pilih-pilih dulu ya akun apa aja sih yang bisa dipakai. Nah, di sini menerima jasa travel. Berarti ada akun pendapatan jasa lagi dan dibayarkan secara tunai. Kalau ada kata-kata secara tunai, itu berarti ada akun kas, benar. Kalau menerima berarti kasnya ada di debit karena kita menerima ya. Kasnya bertambah. Nah, sedangkan di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sendiri bertambah senilai 40 juta. Maka kalau pendapatan bertambah dari sisi kredit. Benar, berarti kita bisa buat jurnal kas pada pendapatan jasa senilai 40 juta. Soal yang terakhir, pada tanggal 30 membayar gaji 4 orang sopir 2 mingguan yang 1.500.000 per orang dan gaji 2 orang karyawan sebesar 3.500.000 per orang. Maka jurnal umum yang dapat dibuat adalah, nah sebelum membuat jurnal umum, langkah yang harus kita tempuh adalah menghitung dulu berapa total dari gaji yang harus dijumlahkan antara sopir dan karyawan. Di sini untuk sopir jadi 1.500.000 dikalikan 4 orang sopir ya. Jadi totalnya 6 juta. Sedangkan di sini ada 2 orang karyawan, per orangnya itu 3.500.000. Jadi total gaji karyawannya 7 juta rupiah. Jadi kalau ditotalkan 6 juta sopir dan 7 juta karyawan sama dengan 13 juta. Jadi di sini jurnal yang bisa kita buat apa aja? Ya benar, ada beban gaji akun pertama, yang kedua ada akun kas karena kan membayarnya gaji secara tunai. Jadi beban gaji pada kas senilai 13 juta. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng kalian agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ayo Sinau Rek. Ayo Sinau Rek.